Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang sangat menarik. Sebelum saya lebih lanjut, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, silakan saudara mensubscribe-nya. Dan juga kalau saudara diberkati, silakan saudara, siapapun yang diberkati, saudara bisa berikan komentar atau like, ya. Dan juga jangan lupa bagikan kepada siapapun ya, yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk saudara bagikan. Percayalah, firman Tuhan yang kita bagikan ya tidak akan kembali dengan sia-sia. Siapa tahu ya pada saat itu yang bersangkutan membutuhkan firman Tuhan yang mereka butuhkan saat itu. Saudara, firman Tuhan berjudul Burn but not burn out. Nah, ini judulnya menarik, saudara sekalian. Burn, terbakar ya, but not burn out, tetapi tidak hangus ya, tidak menghanguskan atau tidak musnah ya. Kita juga sering mendengar kata burn out ya, kalau kita kerja di kantor kita mengalami burn out, kelelahan atau mengalami kelesuhan ya, mengalami stres dan kelelahan yang kronis, itu burn out, saudara ya. Nah, untuk itu kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 3 ayat 2. Saya akan bacakan buat kita semua. Keluaran pasal 3 ayat 2 dikatakan begini. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Musa ya, di dalam nyala api ya, yang keluar dari semak duri. Jadi nyala api keluar dari semak duri. Lalu ia, Musa, melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Makanya judul renungan kita pada kesempatan kali ini, burn but not burn out. Ya, menyala tapi tidak musnah atau tidak dimakan api, hangus, ya tidak hangus. Terjemahan King James mengatakan begini, and the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the middle of bush, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Ya. Nah, di situ dikatakan the angel of the Lord, malaikat Tuhan. Siapakah malaikat Tuhan yang dimaksud di sini? Ya. Para teolog, ya, para penafsir Alkitab mengatakan malaikat Tuhan di sini adalah Yesus dalam bentuk teofani atau kristofani. Ya. Karena di situ jelas ya, malaikat Tuhan, Tuhannya huruf besar semua. Nah, saudara-saudara sekalian, di situ kita bisa melihat bahwa Musa melihat suatu penglihatan, ya, api yang keluar dari semak duri. Nah, ini menarik, saudara sekalian. Semak duri, yaitu kan tumbuh-tumbuhan yang ada di padang gurun pada waktu itu menyala, tetapi tidak hangus. Ya, kalau kita secara fisik, ya, ketika semak duri terbakar, dia akan hangus dan habis. Di sini tidak. Nah, ini penglihatan yang luar biasa, saudara sekalian. Nah, kalau kita teringat dengan peristiwa Pentakosta, nah peristiwa ini sama, saudara sekalian. Ya. Ketika Roh Kudus diturunkan, itu ada lidah-lidah api, ya, yang hinggap ke atas para rasul dan orang-orang Kristen pada waktu itu. Ada di loteng atas ada 120 orang, ya, lidah-lidah api itu turun ke atas mereka, tetapi tidak menghanguskan mereka, justru membuat mereka menjadi militan, ya, membuat mereka jadi berapi-api. Ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2, ya, ayat 1 dan 4, itu kan peristiwa Pentakosta di mana mereka berdoa setelah Yesus naik ke surga selama 10 hari. Hari ke-10, sesuai dengan janji Tuhan, bahkan juga nubuatan kitab Yoel, Roh Kudus diturunkan. Nah, ketika Roh Kudus diturunkan, itu bentuknya, kalau kita baca di situ ya, tiba-tiba turunnya dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, ayat 3 Kisah Para Rasul 2. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, ayat 4 ini yang nanti kita akan peringati pencurahan Roh Kudus pada hari Minggu ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi lidah-lidah api itu turun ke atas mereka. Itulah pencurahan Roh Kudus. Dan mereka, saudara, murid-murid itu menjadi berapi-api dalam melayani Tuhan. Bahkan pada saat itu juga Petrus berdiri ya, bersama dengan para rasul, itu khotbah. Apa yang terjadi? Ya, khotbahnya itu, saudara sekalian, di akhir khotbahnya ketika Petrus menantang orang bertobat, itu 3.000 orang. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Nah, saudara, luar biasa ya. Peristiwa Pentakosta itu luar biasa. Pertobatan 3.000 orang yang pada saat itu memberi diri dibaptis. Saudara baca kalau di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka, perhatikan, bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, pelipat gandaan yang luar biasa. Dari 120 orang, ya, bertambah 3.000 jiwa. Nah, itu luar biasa. Itu karena apa? Roh Kudus dicurahkan sehingga mereka begitu semangat, begitu dipenuhi Roh Kudus. Ya.
Memang saudara sekalian, Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi pencurahan Roh Kudus dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya untuk menjadi saksi, ya, untuk melaksanakan amanat agung. Dan terbukti Petrus ketika dia berdiri dan menyaksikan, bersaksi, berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Nah, saudara-saudara sekalian, saya percaya ketika kita percaya Yesus, ada Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Efesus 1 ayat 13. Mari kita aktifkan Roh Kudus dalam diri kita, ya, supaya dia berkarya dalam diri kita, sehingga kita bisa menuntaskan amanat agung, dan kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan kita tidak akan pernah jadi burn out, ya, tidak akan pernah jadi kelelahan. Sebab apa? Roh Kudus itu kekuatan yang dinamis, ya, kuasa di situ dinamis, kekuatan untuk melakukan, ya, kemampuan demi kemampuan, ya. Ada yang mengatakan dunamis itu artinya miraculous power, ya, kuasa untuk melakukan mujizat, ya. Dunamis juga artinya kuasa, ya, untuk melakukan, ya, hal-hal yang ajaib, ya. Memang menjadi saksi itu sulit, saudara sekalian, ya. Gereja mula-mula, jemaat mula-mula itu harus melawan, ya, para penguasa pada waktu itu yang menganiaya. Tetapi mereka penuh dengan Roh Kudus, dan Alkitab mengatakan, ya, mereka rela mati, ya, demi imannya. Nah, ini luar biasa, saudara sekalian. Nah, demikian juga saudara, kalau saudara baca kitab Roma, ya, gereja mula-mula, orang percaya mula-mula, itu Alkitab mengatakan lebih daripada pemenang. Nah, lebih daripada pemenang ini bukan berarti tidak berperang atau tidak berjuang. Justru mereka itu berjuang, ya, melawan orang-orang yang pada saat itu berkuasa. Karena yang dihadapi adalah pemerintah yang ada saat itu, penguasa-penguasa, yaitu pemerintahan Roma, yang memang secara politik berkuasa, sedangkan orang percaya pada waktu itu tidak punya kekuatan politik. Mereka dianiaya, ya. Tetapi mereka bisa mengatasi, melawan aniaya itu, sehingga iman mereka tetap teguh, ya. Itulah disebut dengan lebih daripada pemenang, dari orang-orang menang yang dianggap pada waktu itu, ya, lebih menang. Karena apa? Penguasa Roma, ya, punya kekuasaan, punya mesin perang, punya tentara. Mereka tidak punya, hanya Roh Kudus. Justru mereka tidak pernah undur. Mereka mati syahid dan menjadi saksi. Salah satunya adalah Stefanus. Ya, kalau kita baca, ya, martir pertama, ya, adalah Stefanus yang mati di rajam batu, saudara sekalian. Nah, Stefanus tidak berdaya memang secara fisik karena batu yang datang kepadanya. Tetapi dia lebih daripada pemenang. Sebab apa? Dia berkata di akhir hidupnya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Alkitab mencatat Yesus berdiri menyambut Stefanus, ya, sebagai orang salehnya. Nah, itu lebih daripada pemenang, sebab ada Roh Kudus dalam dirinya. Nah, saudara-saudara sekalian, api yang dilihat oleh Musa itu tidak menghanguskan. Nah, Roh Kudus itu juga api, ya. Dia tidak menghanguskan kita, ya, malah memurnikan kita. Tetapi bagi orang yang jahat, Allah itu seperti api yang menghanguskan, yang memusnahkan. Tetapi bagi kita yang percaya, ya, Roh Kudus itu adalah api yang memurnikan, ya. Api yang membuat iman kita makin murni. Nah, kalau sudah baca di 1 Petrus 1, ya, pencobaan, kesulitan, ya, itu boleh kita hadapi. Justru itu memurnikan iman kita, sehingga iman kita itu membuat kita diselamatkan. Nah, kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai 9, nah, situ jelas dikatakan begini. 1 Petrus 1 ayat ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, berbagai-bagai penderitaan, pencobaan, saudara sekalian. Itu, kalau boleh dibilang, baptisan api itu adalah, ya, penderitaan, saudara sekalian. Tetapi baptisan api adalah juga Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itu dipakai untuk apa? Memurnikan iman kita. Ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu, jelas tujuannya, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga, perhatikan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, ayat yang ke-8 dikatakan gini, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Itu iman, saudara sekalian. Ya, walaupun tidak melihat, tapi mengasihinya, percaya kepadanya. Kamu percaya kepadanya sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah, ayat terakhir 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Saudara-saudara sekalian, ya, Tuhan itu api yang menghanguskan bagi yang jahat, tapi bagi kita yang percaya, dia seperti tiang awan yang menuntun kita melalui berbagai macam pencobaan. Bahkan, dia memurnikan iman kita, sehingga iman kita itu mencapai tujuannya. Tujuannya apa?
keselamatan jiwa kita. Nah, saudara-saudara sekalian, biarlah pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ingatlah, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lalu, dan ketika kita percaya Roh Kudus itu ada dalam diri kita, mari kita memberdayakan ya, Roh Kudus kita aktifkan, bekerja dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi saksi yang efektif. Kita bisa menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada, sehingga Bapa dimuliakan. Saudara-saudara sekalian, bagi saudara yang belum menerima Yesus, saya tantang saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan saudara akan dimeteraikan oleh Roh Kudus, Efesus 1 ayat 13. Dan Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari dosa, sehingga kita bisa menanggalkan kasut dosa kita, saudara. Ya. Sehingga kita, dimanapun kita berada, ya, kita merasakan kehadiran Tuhan, sebab tanah di mana kita ada itu tanah yang kudus. Ya, seperti Musa, ketika melihat penglihatan itu, Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, ya, sebab tanah yang kamu injak itu tanah yang kudus. Nah, bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimanapun kita berada, kita menghadirkan hadirat Tuhan. Dan kita merasakan, kita mengalami, menghayati kehadiran Tuhan. Sehingga kita tidak akan mudah berbuat dosa. Ya, sebab apa? Dimanapun kita berada, itulah ruang ibadah kita. Itulah tanah kudus kita. Ya. Dan kita menanggalkan kasut kita, menanggalkan manusia lama kita, menanggalkan kodrat dosa kita, menanggalkan beban dan dosa yang akan merintangi pertandingan iman kita, yang menghalangi ya iman kita mencapai tujuannya, itu keselamatan. Saudara-saudara sekalian, betapa dahsyatnya kekristenan bagi kita yang sungguh-sungguh di dalam Dia. Ya, kita akan dipimpin kepada seluruh kebenaran dan kita dimurnikan sehingga kita menjadi anak Allah seperti Kristus, putra tunggalnya, di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara yang sudah terima Yesus, mari kita membangun hubungan dengan Dia, intimasi dengan Dia, melalui persekutuan setiap hari. Ya, kita datang kepada Bapa di sorga, lapor, ya, seperti seorang prajurit yang lapor kepada komandannya, seperti seorang anak yang senantiasa berkomunikasi dengan bapaknya, seperti seorang kekasih yang menjalin hubungan intim dengan kekasihnya. Yesus itu mempelai kita. Ya, Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Mari kita bangun hubungan intim dengan Dia. Saya percaya ketika kita punya hubungan yang intim, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bagi hormat kemuliaan Bapa di sorga. Terima Yesus dan aktifkan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, supaya saudara mengalami kuasa Roh Kudus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.